Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Maulida, NPM 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai superkapasitor elektrod dengan composite hybrid dengan bahan metal oxide karbon yaitu grafen zinc oxide. Superkapasitor adalah perangkat penyimpanan muatan yang memiliki power density yang sangat tinggi, laju pengisian yang cepat, laju pengosongan yang cepat, siklus hidup yang panjang, kisaran suhu pengoperasian yang luas, serta ramah lingkungan. Superkapasitor sendiri menyimpan energi listrik dengan dua mekanisme, yaitu kapasitansi lapisan ganda elektrokimia atau double layer kapasitor atau EDLC, dan pseudokapasitansi atau pseudokapasitor, yang dimana keduanya turut andil dalam total kapasitansi yang dimiliki oleh superkapasitor sendiri, dengan beberapa perbedaan, di mana elektrostatik double layer kapasitor atau EDLC menggunakan karbon sebagai elektrod atau sejenis dengan jumlah kapasitansi elektrostatis lapis ganda lebih besar dari jumlah pseudokapasitansi elektrokimia. Sedangkan pseudokapasitor elektrokimia menggunakan metal oxide atau elektroda berbahan polimer konduktif dengan jumlah pseudokapasitansi elektrokimia yang lebih tinggi ditambah dengan kapasitansi lapis ganda. Yang ketiga, kapasitor hybrid seperti kapasitor lithium ion contohnya menggunakan elektrod dengan karakteristik berbeda. Yang satu menonjolkan kapasitansi elektrostatis, sementara yang lain lebih menonjolkan kapasitansi elektrokimia. Namun, superkapasitor sendiri memiliki kelemahan, yaitu kepadatan energi yang rendah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkan superkapasitor sebagai sumber energi utama untuk menggantikan baterai. Nah, dengan itu, untuk menghilangkan kelemahan itu difokuskan pada pengembangan bahan elektroda yang berbeda. Kunci untuk mencapai kapasitansi tinggi adalah meningkatkan luas permukaan, konduktivitas listrik material, dan mengembangkan elektroda komposit atau hybrid. Karbon aktif memiliki konduktivitas yang sangat baik dan luas permukaan yang tinggi. Baru-baru ini, grafen telah menjadi bahan yang paling menjanjikan untuk aplikasi penyimpanan energi karena konduktivitasnya yang tinggi, stabilitas kimiawi yang superior, kekuatan mekanik yang unik, dan rasio permukaan terhadap volume yang besar dibandingkan dengan bahan karbon lainnya. Kombinasi bahan karbon dengan polimer atau oksida logam, ataupun keduanya, menunjukkan kapasitansi spesifik yang lebih tinggi karena kombinasi reaksi redoks oksida logam dan luas permukaan atau konduktivitas yang dimiliki grafen yang tinggi. Seng oksida atau ZNO adalah salah satu bahan semikonduktor potensial dengan sifat optik dan listrik yang sangat baik. ZNO juga terkenal dengan kepadatan energi yang tinggi. Selain itu, ZNO juga memiliki konduktivitas listrik yang baik, yang lebih besar dari bahan oksida logam lainnya. Ridwan dan kawan-kawan melaporkan bahwa ZNO menjadi bahan elektroda yang menjanjikan untuk superkapasitor karena aktivitas elektrokimianya yang baik dan sifatnya yang ramah lingkungan. Karena itu, ZNO banyak digunakan di aplikasi mulai dari optoelektronik, sensor, sampai dengan penyimpanan energi. Ini diambil dari referensi Journal of Science, Advanced Material and Device. Gambar 1 merupakan performa voltametri siklik, yang dimana grafik A ini merupakan grafen oxide, dan yang grafik B ini komposit grafen dengan ZNO, pada kecepatan pindah yang berbeda. Kinerja kapasitif bahan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan voltametri siklik atau CV. CV dijalankan pada kecepatan scan yang berbeda dalam potensi mulai dari 0 sampai minus 0,8 volt. Bentuk loop CV dalam percobaan menunjukkan bentuk kuasi persegi panjang yang menunjukkan perilaku kapasitif dari kapasitor. Seperti yang terlihat pada gambar 1, merupakan kurva sebagian persegi panjang namun menunjukkan penyimpangan dari bentuk persegi panjang ideal dengan beberapa puncak redoks akibat reaksi Faraday dari ZNO yang menunjukkan sifat pseudokapasitif bahan tersebut.
Juga dapat diamati dari gambar 1 bahwa dibandingkan dengan grafen oxide, penambahan zinc oxide ke grafen memberikan kurva yang lebih baik dan juga simetris. Kapasitansi spesifik sebanding dengan area di bawah kurva CV yang lebih besar untuk grafen dengan ZNO daripada grafen oxide. Kapasitansi spesifik maksimum sebesar 122,4 F per G diperoleh pada kecepatan pindai 5 mV per second untuk grafen dengan zinc oxide yang lebih tinggi daripada grafen oxide. Kapasitansi spesifik yang tinggi yang dicapai dalam grafen zinc oxide disebabkan oleh konduktivitas listrik dan ionik yang efektif. Gambar 2 sebelah kanan menunjukkan plot laju pemindaian kapasitansi spesifik, dan dari grafik tersebut terbukti bahwa kapasitansi spesifik menurun pada laju pemindaian yang lebih tinggi, yang dapat disebabkan oleh adanya situs aktif bagian dalam yang tidak dapat mempertahankan transisi redoks. Penurunan ini juga menunjukkan bahwa bagian-bagian permukaan elektroda tidak dapat diakses pada tingkat pengisian atau pengosongan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa komposit grafen dengan zinc oxide dapat digunakan untuk aplikasi superkapasitor berkinerja tinggi. Kemudian gambar 3 menunjukkan perilaku charge-discharge komposit grafen oxide dan juga grafen dengan zinc oxide pada arus konstan 0,1 A per G. Kedua kurva menunjukkan bentuk segitiga dan fitur khas yaitu potensi pengisian atau pengosongan. Respon linier terhadap waktu dengan perilaku kapasitif asimetris selama proses pelepasan. Lalu terjadi penurunan yang tiba-tiba pada awal pelepasan disebabkan oleh hambatan internal bahan elektroda. Terlihat bahwa penurunan IR dari grafen oxide jauh lebih tinggi daripada penurunan IR dari grafen zinc oxide, yang menunjukkan resistansi antarmuka elektroda atau elektrolit yang lebih besar. Resistansi internal yang rendah penting untuk perangkat penyimpanan energi dan lebih sedikit energi yang akan terbuang untuk menghasilkan panas yang tidak diinginkan selama proses pengisian atau pengosongan. Waktu pelepasan 130 sekon untuk elektrod dengan grafen zinc oxide lebih tinggi dari waktu pelepasan dari grafen oxide yang hanya 7,5 sekon. Waktu pelepasan yang tinggi adalah bukti bahwa kapasitansi spesifik yang tinggi dari elektrod grafen zinc oxide. Hasil tersebut sesuai dengan pengukuran dari voltametri siklik. Kemudian, gambar 4 menunjukkan plot Nyquist dan sirkuit pemasangan ekuivalen elektroda dari grafen oxide untuk grafik A dan grafik B yaitu komposit grafen zinc oxide. Pada daerah frekuensi yang rendah, plot impedansi meningkat tajam dan cenderung vertikal yang disebabkan oleh sifat kapasitif elektroda. Garis lurus sebesar 45 derajat dapat diamati pada gambar grafik B, yaitu dengan komposit grafen zinc oxide, menunjukkan bahwa perilaku kapasitansi murni dari grafen zinc oxide. Perpotongan frekuensi yang lebih tinggi pada sumbu X menghasilkan resistansi elektrolit dan diameter setengah lingkaran menghasilkan resistansi transfer muatan. Resistansi elektrolit sebesar 12,2 ohm untuk grafen zinc oxide lebih kecil daripada grafen oxide yang sebesar 107,2 ohm, yang disebabkan oleh konduktivitas lembaran grafen yang sangat baik di zinc oxide. Dari hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa elektroda dengan komposit grafen zinc oxide dapat digunakan untuk aplikasi superkapasitor berkinerja tinggi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.